Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman keluarga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat datang di podcast pertama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, saya Alia selaku podcaster yang akan memandu jalannya podcast kita siang hari ini dengan topik yang sangat menarik nih, yakni mengenal lebih dekat dengan Himpunan Mahasiswa Departemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua orang yang merupakan representasi utama atau ketua umum dari masing-masing dua departemen. Ada Kak Muhammad Salsyabil Ikhwan selaku ketua umum dari Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana yang dibawahi langsung oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Hukum Pidana. Dan kemudian ada juga Kak Putri Reski Amalia selaku Ketua Umum dari Pusat Kajian dan Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara yang juga dibawahi langsung oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara. Halo Kak Salsyabil dan Kak Putri, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Kak Sabil? Baik, terima kasih. Nah, sebelum melangkah jauh terhadap pemaparan kita terkait dari tema yang kita angkat, nah kita perlu mengenal lebih dalam terkait masing-masing tiga himpunan mahasiswa departemen yang hebat hari ini. Nah, kita perlu mengenal dulu nih based on ataupun terkait dengan himpunan mahasiswa departemen. Nah, mungkin dari Kak Syabil, menurut Kakak apa sih itu yang merupakan himpunan mahasiswa departemen, Kak? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Himpunan Mahasiswa Departemen atau HMJ yang biasa kerap juga disebut dengan mahasiswa jurusan. Jadi singkatnya Himpunan Mahasiswa Departemen itu adalah himpunan yang menghimpun orang-orang yang mengambil jurusan atau departemen. Misalkan contoh di LKMP, Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana, dia itu menghimpun orang-orang yang ingin atau minat terhadap hukum pidana. Namun belum tentu orang yang mengambil jurusan hukum pidana dia otomatis masuk di lembaga kajiannya. Namun kami dari lembaga juga tetap memberikan informasi, peluang buat teman-teman yang sudah ngambil jurusan hukum pidana untuk bisa ikut berpartisipasi di HMJ. Baik, terima kasih banyak nih Kak untuk insight baru terkait secara umum apa itu HMD. Nah, kita melangkah pada apa sih tujuan didirikan ataupun tujuan dari adanya HMD ini khususnya untuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mungkin dari Kak Putri nih, apa menurut Kakak nih tujuan dari HMD, Kak? Kalau tujuan utama dari HMD ya itu tujuannya adalah untuk mewakili, mengorganisir, dan memajukan kepentingan mahasiswa di himpunan mahasiswa departemen itu sendiri. Begitu. Baik, terima kasih nih Kak. Nah, menarik banget nih teman-teman untuk kita mengulik lebih dalam terkait dengan based on dari HMD itu sendiri. Nah, itu tadi sudah disinggung oleh kedua ketua umum kita dari departemen yang berbeda. Nah, karena di sini sudah ada dua kostum yang berbeda pula nih, ada dari Pusaka HTN dan LKMP. Jadi kita melangkah pada pengetahuan untuk mengulik langsung masing-masing dari himpunan departemen yang ditekuninya. Mungkin dari LKMP sendiri nih, apa sih Kak Salsyabil fokus utama dari Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana itu sendiri, Kak? Ya, baik. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana tentunya dia berfokus pada kajian-kajian hukum pidana. Nah, jadi tentunya apa sih teman-teman cukup menarik toh bahwa banyak sekali pembahasan mengenai hukum pidana karena banyak kasus-kasus pidana yang lagi populer dan disitulah LKMP ini bergerak. Dia mengkaji lebih lanjut, kemudian dia menjadi wadah, menjadi katalisator. Kemudian LKMP itu dia reaktif terhadap kasus-kasus, kemudian dia mengkajinya, lalu disebarluaskan kepada masyarakat agar tujuan utamanya itu masyarakat tahu bahwa hukum pidana itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Putri nih, dari Pusaka HTN sendiri fokusnya dan hal utama yang dikaji itu apa nih Kak? Tidak jauh berbeda dengan LKMP. Fokus kita juga sama, tapi bedanya kita lebih berfokus kepada ruang lingkup hukum tata negara. Kita juga sering mengkaji isu hukum tata negara. Kadang juga kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kajian-kajian ilmiah seperti itu.
Baik, terima kasih. Nah, kita udah tahu nih apa sih yang ditekuni ataupun fokus dari masing-masing hukum ataupun himpunan departemen yang ditekuni oleh kakak-kakak, baik Kak Sabil maupun Kak Putri. Nah, kita perlu tahu nih, apa sih kegiatan yang paling utama atau kegiatan unggul dari masing-masing departemen? Mungkin dari Kak Putri, dari Pusaka HTN nih Kak. Kalau dari kami yang paling unggul itu adalah kajian rutinnya sih. Jadi mahasiswa itu biar melek sama isu hukum tata negara, ya kita sering mengadakan kajian rutin per minggu, per bulan. Kadang juga kita membuka untuk umum kayak kegiatan seminar-seminar. Kemarin juga kami mengadakan seminar nasional. Kemudian Bina Desa juga. Mungkin seperti itu fokusnya. Oh, jadi ada kegiatan Bina Desa terkait dengan juga seminar-seminar. Nah, kalau boleh tahu seminarnya itu biasa audiensnya siapa aja nih Kak? Audiensnya itu terbuka untuk umum, jadi tidak hanya kalangan mahasiswa saja, kita juga turut mengundang para masyarakat luas. Jadi dari berbagai kalangan umur juga bisa join dalam seminar kami. Jadi sangat kompleks ya teman-teman, bukan hanya fakultas hukum yang menjadi sasaran target dari Pusaka HTN, tetapi juga masyarakat umum terkait dari seminar maupun balai atau Bina Desa ya Kak. Betul. Menarik banget nih teman-teman. Nah, dari LKMP, dari Kak Sabil nih, apa kegiatan yang paling utama yang bisa menarik para teman-teman untuk bergabung nih Kak? Oke, jadi kurang lebih mungkin sama, cuma mungkin ada beberapa yang berbeda. Jadi tadi yang disampaikan oleh saudari saya dari Pusaka, ada seminar, ada kajian-kajian, tapi kalau kami itu lebih spesifik kepada kajian-kajian hukum pidana. Salah satu program kami yaitu ngobrol pidana. Jadi ngobrol pidana ini dia itu bersifat umum. Kemudian dia dilaksanakan bisa di dalam fakultas ataupun di luar fakultas, dengan sasaran utamanya itu adalah masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya. Nah, di ngopi itu kemarin kita laksanakan pada periode saya kurang lebih sudah 2 kali ngopi dilaksanakan. Yang pertama itu membahas mengenai kasusnya AP Hasanuddin, yaitu pencemaran nama baik dan penistaan agama. Terus yang kedua, ngopi kedua itu kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Maros membahas mengenai kasusnya Verdi Sambo. Jadi kita ini terlibat di Fakultas Hukum bukan hanya melibatkan orang-orang yang ada di Fakultas Hukum saja, tapi juga kami itu keluar mencari instansi terkait yang bisa menjelaskan mengenai kasus dari ruang lingkup hukum pidana. Kemudian kalau untuk internalnya kami ada CLC atau Criminal Law Class. Jadi itu merupakan kajian rutin dari LKMP. Output yang diharapkan itu adalah peningkatan kemampuan dari kadernya, karena CLC ini kami adakan selama 1 semester atau bisa dibilang 12 pekan lah. Jadi setiap pekannya itu ada materi-materi yang berbeda. Jadi kurang lebih dari materi dasar sampai materi yang paling dalam. Mungkin untuk kajian fokus dari kajian kami itu saja dua. Wah, menarik banget nih. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih dalam mengenal tentang pidana itu cocok banget untuk di LKMP, karena bukan hanya kita yang fokus pada di dalam kelas, tetapi juga kita banyak akan mendapat informasi di departemen ini ya Kak, di LKMP ini, dan tidak terbilang juga tidak dapat disalahkan juga untuk kita bisa bergabung di Pusaka HTN, yang dimana ya mungkin kalau misalkan kita ambil ilmu di dalam kelas itu masih minim banget nih Kak, tapi dengan adanya himpunan departemen atau himpunan mahasiswa departemen 2 ini itu bisa backup ataupun kajian-kajian yang diadakan nih Kak. Nah, mungkin terkait itu kita pindah nih, gimana sih pandangan kakak terkait unggulan ataupun keunggulan dari HMD dengan perbedaan-perbedaan UKM ataupun HMPS lainnya nih Kak. Mungkin dari Kak Sabil, silahkan Kak. Ya, mungkin sebelum itu kita membahas mengenai bagaimana sekarang kita lihat banyak sekali berita-berita yang mendeskripsikan mengenai organisasi himpunan yang ada di dalam kampus. Menurut saya mungkin itu hanya beberapa, tapi banyak benefit yang kita bisa dapatkan dalam organisasi ataupun himpunan. Seperti tadi yang dijelaskan oleh baik dari LKMP ataupun dari saudara saya dari Pusaka, banyak benefit yang kita kemudian bisa ambil, kita bisa petik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kita, mental kita, pemahaman kita mengenai satu fokus kajian, baik itu di pidana ataupun di hukum tata negara.
Berbicara mengenai keunggulan, tentunya masing-masing himpunan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terkait dengan fokus kajiannya, mungkin kalau di LKMP itu tadi adalah fokus kajiannya itu ada ruang lingkup hukum pidana terkait dengan kasus-kasus hukum pidana, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk membahas di luar dari hukum pidana. Kami pada periode saya itu lebih menekankan pada kolaborasi dan elaborasi. Kami berharap bahwa himpunan mahasiswa departemen atau HMPS yang ada di Fakultas Hukum ini dia bisa berkolaborasi untuk dengan tujuan utama yaitu meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum untuk lebih kritis dan lebih paham mengenai satu hal. Kalau dari saya mungkin kelebihannya ya fokus pada kajian hukum pidana saja. Baik, terima kasih. Jadi Kak Syabil ini highlightnya adalah bagaimana HMD, UKM maupun HMPS itu bisa dapat berkolaborasi untuk memberikan impact yang besar terhadap mahasiswa untuk jauh lebih kritis maupun memberikan dampak-dampak yang jauh lebih besar terhadap masyarakat. Dan ini menurut saya menarik banget teman-teman. Nah, kalau misalkan dari Kak Putri nih Kak, silahkan Kak. Keunggulannya kita ya. Iya, betul Kak. Kalau keunggulannya kami adalah mungkin di pengembangan soft skill. Kalau di Pusaka HTN sendiri itu kami benar-benar terstruktur banget sih, bagaimana cara mengorganisasikan organisasinya juga tahu. Terus paling unggulnya kami juga kayak di kegiatan bina desa, kajian-kajian rutin. Kadang kajian-kajian non formal juga sering diadakan di ruangan departemen. Jadi biasa kalau di kami itu biarpun lagi siang hari ini ngumpul-ngumpul biasa di departemen itu ya kami bahas-bahas seputar isu hukum sama senior-senior, sama dosen juga. Dan keunggulan kami tuh kalau di Pusaka sendiri kami tuh dekat sama dosen-dosen. Oh iya. Ya, jadi insight atau wawasan kita terkait dengan isu hukum tata negara itu jadi lebih banyak didapatkan karena kita kan berdiskusi dengan dosen langsung. Ya, mungkin seperti itu sih. Lebih di keunggulan diskusi ilmiah. Jadi diskusi ilmunya baik itu di dalam kajian, di luar kelas maupun cuma nongkrong-nongkrong nih kita bisa dapat ilmu baru. Betul. Jadi itu merupakan highlight dan informasi yang sangat menarik untuk bisa kita catat ya teman-teman. Jadi di luar dari kelas kita bisa dapat informasi baik cuma nongkrong-nongkrong nih tiba-tiba bahas pidana, tiba-tiba bahas HTN, tiba-tiba bahas kasus dan dalam satu kondisi kita lagi nongkrong tiba-tiba ada ilmu baru, tiba-tiba kita dapat istilah hukum baru. Dan itu menarik banget nih teman-teman. Jadi antara HMD, UKM ataupun HMPS itu sebenarnya dalam satu khususnya Fakultas Hukum ini sebenarnya insight-nya sama-sama sangat luar biasa positif dan bisa mungkin kita kolaborasi ya untuk bisa memberikan impact nih. Nah, terlepas dari itu semua nih Kak, mungkin HMD nih apalagi mahasiswa baru yang sekarang baru bergabung di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum terlalu paham, masih tabu yang mereka ingat tuh oke, saya mau gabung organisasi. Ya mungkin organisasi itu adalah organisasi yang terpasang di kepalanya, terpapang dengan jelas, tetapi menurut kakak nih Kak, apa sih yang menjadi urgensi untuk teman-teman ataupun mahasiswa baru untuk lebih peka dan untuk bisa menerjunkan dirinya untuk bergabung di HMD, khususnya di Pusaka HTN dan LKMP nih? Mungkin dari Kak Syabil, silahkan nih Kak. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi saya ingat kata-katanya Najwa Shihab bahwa satu hal yang baik itu pasti datang pada orang yang menunggu, tetapi satu hal yang akan lebih baik dia itu datang kepada orang yang mau bergerak. Nah, berkaitan dengan kata dari Najwa Shihab itu tentunya mencerminkan bagaimana mahasiswa ingat bahwa kehidupan kampus itu bukan soal tentang bukan hanya soal tentang mengasah, tapi juga jangan kita hanya selalu berkeluh kesah. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya tadi, jadi mahasiswa baru ini kan ibaratkan dia itu masih tong kosong yang belum ada isinya. Jadi bagaimana kemudian HMT, HMPS itu bisa menarik mahasiswa baru untuk bisa bergabung pada departemennya, ya dengan cara itu tadi tentunya kita menjelaskan toh bagaimana kemudian pendekatannya itu melalui diskusi-diskusi, melalui nongkrong-nongkrong santai, memberikan pemahaman terkait mungkin membahas sebuah kasus.
Jadi untuk dari kami itu lebih kepada bagaimana merangkul dari mahasiswa baru dengan cara mensosialisasikan terkait dengan fokus kajian kami itu hukum pidana, karena banyak sekali kasus-kasus pidana yang menurut saya bisa juga dibahas di tongkrongan, kayak kasusnya Sambo lah, kasus yang lain-lain. Itu kan menarik untuk diajak buat diskusi, dan saya rasa mahasiswa hukum pada umumnya itu tahu soal kasus itu, jadi nyambung gitu. Oke, jadi penting banget nih buat teman-teman, khususnya untuk mahasiswa baru, untuk lebih peka dan bergerak nih. Saya pengennya masuk di mana, saya unggulnya di mana, saya tertariknya di mana. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan hukum pidana, tentu bakalan bergerak untuk mencari ruang yang bisa mungkin cocok dan sangat capable untuk membawa ataupun menjawab semua kehausan kita terhadap keterkaitan kita nih terhadap hukum pidana. Nah, kalau dari Kak Putri nih selaku Ketua Umum dari Pusaka HTN, seberapa penting menurut Kakak untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya untuk join di HMD, Kak? Seberapa penting? Menurut saya penting sekali sih, apalagi kalau tertarik dalam suatu bidang toh. Kan kalau di kita sendiri ada berapa departemen? 7. Ada 7. Nah, itu tergantung minatnya masing-masing toh, misalkan mau ke Pusaka, LKMP dan yang lainnya. Pentingnya ya mungkin mereka bisa ikut-ikut kajian sesuai yang mereka suka, bidang yang mereka suka. Seperti itu sih. Terus mungkin kalau di UKM ya kan hanya untuk pengembangan mungkin bakat. Kalau di kita kan lebih ke ilmiahnya, ya jadi lebih berguna ketika kita pakai ilmunya di kelas, berinteraksi dengan dosen-dosen, berinteraksi dengan masyarakat umum, lebih insightful dipandang sebagai mahasiswa, seperti itu sih. Oh iya. Jadi ada kata kunci yang perlu kita highlight bareng nih. Kalau misalkan di UKM itu lebih fokus ke bakat ataupun ketertarikan kita kepada hal-hal yang mungkin di luar dari mahasiswa sebagai mahasiswa hukum. Tetapi di HMD sendiri itu adalah bagaimana kita bisa memperlihatkan kita loh mahasiswa Fakultas Hukum dengan berbagai departemen yang ada di dalamnya, kita unggul di bidang yang kita kaji ataupun kita tekuni. Nah, mungkin itu ya teman-teman, dari banyaknya insight baru dan informasi baru terhadap himpunan mahasiswa departemen, baik dari Pusaka HTN maupun dari LKMP ataupun pidana. Dan dari Kak Salsabil nih, saya persilahkan, kita sudah melangkah pada sesi terakhir nih untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan Kak. Ya, kalau menurut saya berbagai warna yang ada di fakultas itu menurut saya itu suatu keajaiban yang kita tidak bisa hindari. Ada warna hijau, ada warna putih, ada warna biru, dan warna-warna lainnya. Nah, warna-warna itu bukan hanya menjadi pembatas, tapi juga itu menjadi sebuah keuntungan di mana kita bisa mampu berkolaborasi, berelaborasi. Kalau dari saya mungkin closing statement-nya, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dunia itu tidak pernah berhenti untuk mengajari. Wow, quotes-nya di akhir sangat harus perlu digaris bawahi ya teman-teman. Nah, dari Kak Putri silahkan Kak untuk menyampaikan closing statement-nya di podcast kita hari ini. Ya, kurang lebih kalau closing statement saya kurang lebih sama lah ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Salsabil. Mungkin saya lebih untuk mengajak adik-adik maba jangan pernah ragu untuk join di HMD, karena menurut saya ini sangat penting, bukan hanya soft skill yang akan didapat tetapi pengetahuan juga. Mungkin seperti itu saja sih. Baik, terima kasih banyak atas closing statement-nya. Nah, ini juga HMD itu bukan hanya untuk mahasiswa baru ya, tetapi juga bakalan oprek untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 4, 5 dan ke atas, dan itu merupakan poin yang sangat menarik untuk kita kaji dan perlu kita tahu teman-teman. Nah, baik, terima kasih banyak Kak atas insight baru yang luar biasa pada hari ini di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan menggait judul dengan mengenal lebih dekat bersama himpunan mahasiswa departemen. Baik, terima kasih banyak atas waktunya nih Kak. Terima kasih dan semoga lancar kuliahnya untuk segera lulus nih Kak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.